Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para alim dan ulama yang saya muliakan, Ibu Pembina Ustaz Rokayah dan Ibu Pimpinan Majelis Taklim yang berserta semua jajaran pengurusnya yang saya hormati, serta ibu-ibu yang tidak dapat saya sebut namanya satu persatu yang saya hormati pula. Salawat dan salam harus senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga telah kita mendapat syafaatnya. Ibu ya. Ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ya kehadiran saya ini menambah nilai pahala untuk kita semua, dan kita semua kita dapat mengelola ya sisa usia kita ini dengan baik, dengan selalu mengisinya dengan ilmu yang bermanfaat ya, sehingga menjadi pahala untuk bekal kita di akhirat kelak. Ibu-ibu ya, punya setiap yang bernyawa ya pasti akan mengalami kematian. Pasti ya ibu ya. Orang kaya mati, orang miskin. Kadang-kadang nyanyian anak-anak itu ya, raja-raja mati kan itu ya, mati gitu ya. Tapi itu rahasia ilahi itu ya. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada saat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah itu ya. Ibu-ibu yang saya hormati, kita pasti akan dipanggil ya Bu ya. Kami kita selalu persiapkan diri kita. Paling tidak ibu-ibu secara garis besar bekal kita di akhirat besok ialah pertama anak yang soleh dan solehah, kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga amal jariah. Ini Bu ya. Pertama kaitannya dengan anak yang soleh sudah terdengar dan memang itu insting ya bagi orang tua, terutama ibu di musim kawin kalau kita sudah mempunyai anak, ya entah itu anak kita sendiri, anak asuh, anak angkat dan lain sebagainya juga ya. Terus kemudian kita sudah persiapan ya Bu ya, supaya anak kita menjadi berdua kualitasnya Bu ya, punya skill, punya keterampilan ya untuk bekal mereka hidup di dunia. Kalau sudah kita persiapkan dengan bagus, insya Allah, terutama pada saat kita sudah meninggal nanti, anak kita akan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi ya itu diantaranya. Secara umum saja ya Bu ya, tidak mengerti Bu ya. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat mungkin ada yang bertanya, Pak, saya nggak jadi guru. Mana dia ilmu yang bermanfaatnya? Semua orang ya, semua terutama ibu ya, kita nanti punya anak di keluarga ya, seperti yang saya katakan tadi, kita bekali anak-anak kita
dengan ilmu yang bermanfaat itu juga masuk di poin kedua tadi Bu ya. Ilmu yang bermanfaat akan mengantarkan kita di akhirat ke orang. Yang ketiga, amal jariah. Sebagian berpendapat bahwa amal jariah itu ialah konotasinya ada mewakafkan tanah, mewakafkan sebidang hak milik tanah kita untuk keperluan ibadah sosial, umpamanya untuk tanah wakaf untuk pembangunan musola, pembangunan madrasah, pembangunan masjid dan lain sebagainya. Iya, itu betul. Tapi juga di era kekinian bisa juga amal jariah untuk kita ada kategorikan, misalnya kita menyantuni anak yatim, dia tidak bisa melanjutkan sekolah karena serba kekurangan, orang tua bapak ibunya tidak ada, keluarga besarnya mungkin belum mampu untuk itu, dia tidak sekolahkan, tidak bantu pendidikannya, ya, dan lain sebagainya. Insya Allah itu juga kategori amal jariah. Sebab kalau sudah kita membantu anak yatim, fakir miskin dan lain sebagainya secara naluri, ya, kalau anak itu waras, ya, kalau anak itu sudah berilmu, insya Allah dia tidak akan lupa dengan jasa-jasa siapa saja yang memberikan modal, ya, atau uang atau bekal untuk kehidupannya sehari-hari, sampai dia umpamanya punya skill, punya kemampuan karena sekolah dan lain sebagainya. Ini dulu ya. Berapa menit banyak? Itu dulu ya. Apa namanya, rajin-rajin bersedekah itu ya. Ya, udah, ya ada bagi amal jariah kan, ya. Sebab nanti kalau sudah jangan kita selalu menuruti hawa nafsu dunia saja. Sebab sebagian dari keindahan, ya, bunga-bunga dunia itu sebagiannya ialah menipu kita, ya. Kalau kita tidak sadar diri, ya, terlalu terbawa oleh hawa nafsu keduniaan, saya harus punya gitu, saya harus punya begitu. Orang tetangga saya punya juga, saya jadi panas dan lain sebagainya. Tidak bisa habisnya kalau kita menuruti hawa nafsu. Tapi kalau kita pakai kalbu dan ingat sama mati, saya besok apa? Insya Allah ya hidup kita akan seimbang antara kehidupan lahir dan batin. Ya gitu ya. Berarti kalau kita selalu mengukur harta, lupa untuk membersihkan harta kita dalam zakat mal, umpamanya, kalau zakat mal belum masuk misalkan haulnya, ya, berbalik kita sedekah sebagai dua sarana untuk membersih harta kita itu, ya. Jadi supaya di dalam kubur pertanyaannya tidak terlalu rumit, ibu, ya. Sebenarnya kalau dapat dari mana, ya, dengan cara halal atau dengan cara setengah halal dan lain sebagainya, sudah kalau dapat, kalau peruntukan untuk apa, itu yang paling penting, Bu. Kalau kita banyak diperuntukkan untuk ketiga hal tadi yang kita sebutkan tadi, insya Allah urusan kita di alam kubur jadilah lancar. Jadinya malaikat bukan nakir tidak marah lah, ya. Ibu, ya, ibadah, Bu, ya. Kalau selama ini diri berhiasa, emas intan permata, bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap petak mencekam, tiada seorang teman, terputuslah pergaulan, diri terbungkus kain kapan. Itu gambaran sekilas bahwa nanti kita pasti begitu, ya, pasti begitu. Ada ibaratnya kita sekarang menunggu antrean untuk dijemput oleh ajar kita melalui malaikat. Itu, ya, semoga yang sedikit ini, ya, ada nilai dan manfaatnya, Ibu, ya. Saya manusia biasa, Ibu, ya, sudah tentunya ada hal yang tidak berkenan, ya, yang tidak pas tentunya, ya, pokoknya, ya, tentu saja saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Jangan jenuh ya Bu ya. Kita sama-sama ya sekali lagi mudah-mudahan kita pada saat dijemput oleh Allah, agar kita dijemput oleh Allah mengerjakan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi